Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kali ini masih berkaitan dengan tasawufnya orang-orang dahulu beriman. Namun topik yang saya angkat di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan, mengangkat utusan-utusan atau petugas-petugasnya menjadi makhluk yang nyata, menjadi manusia biasa, kemudian ditugaskan untuk membawa kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat predikatnya seperti utusan Nabi dan Rasul. Yang satunya datang dari anasir malaikat. Dia hadir di muka bumi ini menjelma menjadi manusia biasa lewat proses kun fayakun yang dengan sendirinya dia memproses dan meminjam wadah kandungan Bunda Maryam. Lalu setelah prosesnya dia keluar dari kandungan Bunda Maryam tanpa membawa plasenta, sebagaimana layaknya manusia lahir yang membawa plasenta. Kemudian tempat yang dia pilih adalah negeri Palestina, negeri yang bangsanya adalah bangsa Israel. Sementara dari anasir Muhammad, mimha mimdal panas api, kemudian angin atau udara, dan air serta tanah diangkat dan menjelma menjadi manusia, dan tempatnya yang dipilih adalah Mekah dan bangsanya adalah bangsa Arab, sedangkan Nabi yang tadinya adalah petugas diangkat dan diberi nama Muhammad. Dalam sejarahnya Muhammad berproses seperti layaknya manusia biasa, yaitu lewat perkawinan, karena itu adalah sunnahnya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah Isa al-Masih hadir tanpa membawa agama. Isa al-Masih hadir tanpa membawa kitab. Sementara Muhammad SAW hadir di muka bumi ini dengan membawa aturan atau agama. Agama yang dia bawa adalah Islam. Dan kitab yang dia bawa adalah kitab Al-Quran. Sementara Isa alaihissalam dia tidak bawa agama dan dia juga tidak bawa kitab. Namun segala bentuk ucapan, tingkah laku, perbuatan, dan apa yang dia praktekkan dalam hidup dan kehidupan dia diangkat dan dibukukan oleh para pengikutnya, sehingga dalam penulisan kitab-kitab Injil ada yang berbeda dari satu karangan dengan karangan yang lain. Ini membuktikan bahwa Isa alaihissalam tidak membawa kitab suci, tapi bentuk perilaku dan kelakuan yang dia praktekkan dalam hidup dan kehidupannya adalah merupakan sebuah ajaran yang patut dipercaya dan diyakini. Maka dalam rukun iman kita meyakini bahwa percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Bukan berarti kita harus menolak kitab yang lain lalu menerima kitab yang lain. Jujur dan kita akui bahwa kitab-kitab yang lain itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah kitab Al-Quranul Karim
yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Bedanya, Isa Al-Masih itu mempunyai mujizat yang banyak, mempunyai kelebihan yang banyak, dan dia menyiarkan Islam tidak seperti Nabi Muhammad. Dia enak-enak saja karena kelebihan yang sudah dianugerahkan kepadanya berupa menghidupkan yang mati, mengobati penyakit sopak, kemudian mengobati orang buta, dan dia dapat mengetahui makanan yang disimpan pada umatnya. Tentulah dengan kelebihan-kelebihan itu dapat diyakini, dipercayai oleh pengikut-pengikut dan umatnya waktu itu. Sementara Nabi Muhammad untuk membesarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam, harus perlu jihad fi sabilillah. Harus lewat saling menyerang, saling membunuh untuk merebut suatu kemenangan yang dengan kemenangan itu selalu berpihak kepada kebenaran, dan kebenaran itu ada di pihak Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya sayangkan di sini, dari golongan kaum yang di sebelah mengklaim bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, itu adalah sebuah pernyataan yang sangat salah. Olehnya itu ditegur oleh Allah. Menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Isa Al-Masih itu adalah Allah. Dan menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa salah satu dari Trinitas adalah Allah. Untuk itu kita harus ingat, jangan mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Jangan mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak punya proses melahirkan dan dilahirkan. Yang punya proses itu hanyalah dari golongan dari Anasir Muhammad dan Nabi Muhammad. Semuanya yang tercipta, baik itu yang beragama Islam dan beragama apapun di dunia ini, awalnya dari beragama Islam. Karena diawali dari syahadat, kemudian diawali dari hijrah, kemudian diawali juga dengan puasa, diawali juga dengan zakat, infak, dan sedekah, diawali juga dengan syahadat, dan diawali pula dengan haji. Namun semuanya itu terjadi sejak kita berada di alam yang lain, dan banyak orang sudah tidak mengetahui pernah dia tinggal di alam itu. Olehnya itu kita dianjurkan untuk berjalan di jalan yang lurus, jalan mencari sebuah kebenaran, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dengan demikian kebenaran berpihak pada kita, yaitu Muhammad SAW hanyalah sebagai utusan, dan Isa Al-Masih hanyalah sebagai utusan, bukan berarti sebagai Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh golongan orang-orang sebelah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.